Morotai, tanggal 15 September tahun 1944, Sekutu mendarat di pantai dan menyerbu kedudukan pasukan Dai Nippon. 40.000 tentara Sekutu, berhadapan kurang dari 1.000 pasukan Dai Nippon, termasuk para Gyugun yang direkrut oleh penguasa Jepang di Hindia Belanda. Setelah Jepang kalah dan menyerah, pasukan Sekutu tidak menangkap pasukan Gyugun, mereka tidak punya aturan terhadap para Gyugun. Para Gyugun yang dilepaskan Sekutu ini kebanyakan berasal dari Aceh, Deli dan Tapanuli. Mereka kemudian berusaha kembali ke daerah asal, sebagian menetap di Majene, Sulawesi. Ketika mereka mendarat di Surabaya mereka mendapati bahwa Hindia Belanda telah menyatakan kemerdekaan, Republik Indonesia telah diproklamirkan. Hal ini mereka ketahui setelah tanpa sengaja bertemu dengan seorang dokter tentara berpangkat kolonel, Williater Hutagalung. Para ex-Gyugun ini kemudian ditawari Williater Hutagalung untuk bergabung dengan Tentara Republik Indonesia. Pengalaman tempur mereka saat masih bergabung dengan Dai Nippon tentu sangat berguna bagi TNI. Para Gyugun yang mendarat di Surabaya sekitar 400 orang, mereka adalah pasukan pendukung artileri, yang mahir mengoperasikan meriam. Kehadiran para ex-Gyugun dari Morotai ini dilaporkan ke pimpinan Divisi 6 Surabaya, kemudian disepakati, mereka akan dibentuk menjadi kesatuan sendiri, setingkat batalion, setelah itu mereka diberi seragam, kepangkatan dan senjata, batalion mereka diberi nama Batalion Sriwijaya, di bawah pimpinan Jansen Rambe. Pasukan Sriwijaya ini menempati pos yang sesuai dengan keahlian tempur mereka, pasukan artileri. Mereka ditempatkan di Kedung Cowe, benteng peninggalan Belanda yang sangat strategis untuk mempertahankan Surabaya dari serangan musuh. Di benteng ini ditempatkan meriam artileri eks pasukan Dai Nippon, yang sudah barang tentu sangat dikuasai oleh pasukan Sriwijaya. Tanggal 25 Oktober Sekutu mendarat di Surabaya, yaitu Brigade Infanteri India ke-49 pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pasukan ini berkekuatan 3.000 pasukan dari 2 batalion Maharata dan 1 batalion Rajput. Kedatangan tentara Sekutu ini membuat situasi di Surabaya memanas. Sekutu masuk dan menduduki pos-pos penting di kota, mereka membuat pos pertahanan. Perundingan-perundingan pun dilakukan antara pihak Republik Indonesia dengan Sekutu. Namun hasil perundingan sering tidak disepakati. Tanggal 27 Oktober tahun 1945 pihak Sekutu menyebarkan pamflet bahwa mereka akan menduduki kota Surabaya, dan perintah kepada semua penduduk Surabaya untuk menyerahkan senjata. Rakyat Surabaya marah membaca pamflet tersebut. Kemudian mereka mengadakan pertemuan kilat, kekuatan-kekuatan bersenjata di Surabaya akhirnya memutuskan untuk segera menyerang kedudukan Sekutu di Surabaya. Tentara Indonesia mengetahui persis posisi dan kekuatan Sekutu di Surabaya, sementara Sekutu belum paham kekuatan tentara dan kelompok bersenjata di pihak rakyat Surabaya. Tanggal 28 Oktober tahun 1945 pagi hari, seluruh kekuatan bersenjata rakyat Surabaya menyerbu posisi Sekutu. Sekutu tidak menyangka mereka akan mendapatkan serangan begitu kuat. Kekuatan mereka hanya beberapa ribu tentara, harus menghadapi pasukan yang belum mereka ketahui jumlahnya, didukung senjata-senjata eks pasukan Dai Nippon, termasuk senjata berat meriam dan tank. Pasukan Sriwijaya bertugas mengepung pasukan Sekutu yang berkedudukan di dekat jembatan Wonokromo. Mereka melakukan blokade, sehingga pasokan logistik tidak bisa menjangkau kedudukan Sekutu. Setelah 2 hari bertempur pasukan Sekutu mengibarkan bendera putih. Abdul Kenek, utusan dari Batalion Sriwijaya melaporkan ke pimpinan Divisi Surabaya. Pihak Republik meminta pasukan Sekutu yang menyerah untuk menyerahkan senjata dan mereka akan diangkut oleh TNI meninggalkan pos mereka. Namun pihak Sekutu keberatan. Tanggal 29 Oktober tahun 1945 Sekutu mendatangkan Bung Karno dan beberapa pimpinan Republik Indonesia Jakarta. Pihak Sekutu mendesak Bung Karno untuk membebaskan pasukan Sekutu yang terkepung tanpa syarat. Bung Karno setuju. Ia tidak ingin pasukan Republik berhadapan dengan Inggris apalagi Sekutu. Akhirnya pasukan Surabaya melepaskan Sekutu yang mereka kepung dengan sangat berat.
Tanggal 30 Oktober tahun 1945 dibuat gencatan senjata antara pihak sekutu dengan pasukan Surabaya, setelah kesepakatan dibuat Bung Karno kembali ke Jakarta. Saat hasil keputusan gencatan senjata mulai dikirim ke pos-pos masing-masing yang bertempur, pertempuran masih berlangsung di sekitar Gedung Internasio. Sebuah eksiden terjadi, mobil yang ditumpangi Brigjen AWS Malabi terkena tembakan dan menewaskan sang jenderal, tidak jelas siapa yang menembak. Akhirnya gencatan senjata pun tidak berjalan, serangan terus berlangsung, meriam-meriam kapal sekutu sering melontarkan peluru yang ditujukan ke kota Surabaya. (10 November 1945, Kepala Staf TNI Urip Sumoharjo mendapatkan telegram dari Gubernur Suryo dari Surabaya. Isinya ultimatum Inggris untuk menyerahkan pembunuh Jenderal Malabi dan Surabaya harus menyerah pada Inggris paling lambat tanggal 10 November 1945. Kalau tidak Surabaya akan dibom oleh pasukan Inggris. Gubernur Suryo menyatakan bahwa Surabaya pantang menyerah dan akan melakukan perlawanan sampai akhir. Bung Karno kemudian memberikan jawaban, hormat pada Gubernur Suryo dan rakyat Surabaya, pimpinan Republik Indonesia ingin menghindari konflik dengan sekutu, namun perang tidak bisa dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, pertempuran pecah di Surabaya selama 3 minggu, dan Laskar Sriwijaya menunjukkan kemampuannya dari benteng Kedung Cuwe. Pihak Inggris mengira pasukan yang ada di Kedung Cuwe adalah pasukan Jepang. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita.
keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Majulah